Salah satu saksi yang paling banyak dinantikan untuk muncul di media massa memberikan klarifikasinya setelah Peggy Setiawan resmi dibebaskan dan menang dalam pra-peradilan adalah saksi yang bernama Aep Rudiansyah. Ini adalah saksi yang dengan tegas mengatakan di banyak media massa bahwa di malam kejadian pada 27 Agustus 2016 lalu, dia melihat sosok yang dia ketahui yang sekarang bernama Peggy itu juga bagian dari para pelaku yang mengejar Vina dan juga Eki. Tetapi dengan semakin banyaknya kejanggalan dan juga sudah ada vonis dari hukum di pra-peradilan, ini kita pengen tahu kalau memang Aep ngerasa bahwa yang saya katakan itu benar loh. Kenapa Aep harus takut? Padahal dia ini begitu jagoan banget loh tampil di media nasional, di YouTuber, di Kang Deddy juga. Jadi kenapa dia harus takut kalau dia ngerasa benar gitu? Tetapi kalau dia ngerasa bahwa memang dia bohong, mungkin itu salah satu alasan dia sepertinya menutup diri atau bahkan dia dilindungi oleh LPSK. Tetapi suka tidak suka, penyidikan untuk Peggy Setiawan ini sudah dihentikan. Ini ada beberapa netizen yang kirimkan foto pasportnya Aep Rudiansyah. Ini kelahirannya 28 September 1993, yang katanya ini Aep sekarang itu sedang di luar negeri. Katanya dia kabur, melarikan diri. Tapi kalau aku cek dari bagian paspor ini teman-teman, ini tanggal pengeluarannya 18 Desember 2018, pembuatan pasportnya ya. Terus tanggal berlakunya itu sampai 18 Desember 2023. Artinya apa? Artinya dia nggak bisa keluar negeri. Karena kalau kita mau keluar negeri, itu maksimal expiry-nya itu adalah 6 bulan sebelum expiry-nya. Jadi ini aja sekarang udah 2024, artinya sangat kecil kemungkinan Aep itu sekarang berada di luar negeri kalau memang dia belum punya paspor yang baru. Tapi sebenarnya kita akan coba lihat dulu, apa sih yang dikatakan Aep kok dia begitu yakin bahwa malam hari itu dia lihat Peggy Setiawan, sosok yang mengejar Vina dan juga Eki. Tahu sama Peggy, tahu. Mau tahu, waktu peristiwa itu ada. Peristiwa itu ada. Adanya gimana bisa tahu bahwa ada Peggy? Ya dia sering kumpul sama anak. Nah, waktu kejadian itu Peggy ada di lokasi. Ada. Oh, dan waktu wawancara sama Kang Deddy pun juga dia mengatakan dengan tegas, saya memang nggak tahu namanya siapa aja, tapi waktu ditunjukkan fotonya sama polisi, Peggy yang ditangkap tersebut, iya saya tahu itu adalah Peggy yang merupakan bagian dari pelaku. Dia begitu banget percaya diri. Makanya hari ini aku lihat ada keterangan dari Peggy Setiawan bahwa untuk Aep ini ditantang begitu kan ya. Kata-katanya sih begini, kalau kamu laki-laki, saya tantang debat. Kamu jangan rusak nama baik seseorang dan habisi masa depan seseorang. Terus dari kuasa hukumnya mengatakan, kami sedang pertimbangkan. Aep ini sepertinya akan kami laporkan ke Mabes Polri. Ya, suka tidak suka, karena sudah ada kekuatan hukum tetap, sebenarnya kekuatan hukum tetapnya Aep itu ada dua pihak loh teman-teman. Maksudnya gimana? Aep itu sudah memberikan keterangan kesaksian ini di tahun 2016 dan juga 2017. Which is persidangannya itu sudah ingkrah juga, sudah sampai dalam tahapan Mahkamah Agung juga. Jadi yang pra-peradilan juga sudah ingkrah, yang tahapan 2017 lalu juga sudah ingkrah. Artinya antara Peggy Setiawan ini sudah sama-sama satu-satu. Jadi menurut aku memang mudah-mudahan yang aku takutkan sebelum pengumuman dari rilisnya bahwa Peggy Setiawan pra-peradilannya diterima, yang aku takutkan adalah nanti dengan tidak dikawal oleh media, keterangan Aep yang bisa harusnya didengarkan di persidangan, Ibtu Rudiana, Sudirman, dan saksi lainnya, dan juga Dede, itu justru malah tidak bisa dijadikan untuk menyelamatkan ke 8 orang yang sudah divonis 8 tahun yang lalu. Sekarang nggak cuma aku sih, aku rasa banyak masyarakat Indonesia yang sudah mulai yakin bahwa kayaknya putusan hukum di tahun 2017 dan juga 16 ada yang nggak beres deh. Walaupun secara hukum itu sudah ingkrah, tetapi logika kita kayaknya dengan kasus ini aja, yang Peggy Setiawan aja dia diterima, artinya ada banyak kejanggalan di sebelum-sebelumnya. Begitupun juga yang disampaikan sama mantan Kabar Eskrim Susno Duaji bahwa mereka ini ceroboh ya di tahun 2016
17 dan juga 16 memberi hukuman seumur hidup tanpa adanya data ilmiah. Dan yang salah itu bukan cuma polisi, tapi juga dari jaksanya, juga sampai hakim, bahkan hakimnya pun sampai ke level yang banding, tingkatan banding. Di mana letak data saintifiknya? Nggak ada sidik jari, nggak ada DNA, nggak ada alat komunikasi, nggak ada CCTV. Itu kan bagian-bagian yang merupakan data ilmiah. Bahkan Pak Mahfud MD pun ya mengatakan bahwa nggak bisa dipungkiri kasus ini kayak ada dugaan konspirasi yang luar biasa tinggi banget. Pak Mahfud MD sih mengatakan dengan tegas bahwa mendukung keputusan atau vonis dari Hakim Tunggal Eman Sulaiman bahwa memang ada banyak kejanggalan menurut beliau. Mulai dari dihapuskannya DPO, kemudian penangkapan Peggy, jeda 8 tahun baru dimuat rilis DPO-nya, itu banyak sekali kejanggalan dan senang katanya ini adalah keadilan yang akhirnya harus ditunjukkan ke masyarakat. Peggy Setiawan pun dalam wawancaranya selalu mengatakan ucapan terima kasih kepada Hakim Eman Sulaiman yang berani tegakkan keadilan. Terus juga terkait dengan saksi Sudirman ya, yang merupakan terdakwa juga. Dia mengakui Sudirman adalah temannya semasa SD dan juga SMP, walaupun berbeda sekolah. Walaupun si Sudirman kan tidak SMP, dia hanya lulusan SD, tapi karena Sudirman itu tidak naik kelasnya 4 kali, dan Peggy pun juga sepakat mengatakan bahwa kategori dia itu termasuk anak yang unik, punya kebutuhan khusus, dan dibantah semua keterangannya seperti keterangan Sudirman yang dibacakan oleh penyidik bahwa katanya si Peggy ini suka minum minuman keras, melakukan hal-hal yang negatif, itu semua dibantah. Terkait dengan motor Suzuki Smash warna pink, itu juga bohong katanya, karena menurut Peggy awal 2016 itu saya sudah rubah warna motornya menjadi biru kuning, dan Ayah pun juga mengatakan bahwa motor yang dipakai malam hari itu adalah Suzuki Smash, warnanya awalnya pink dan dirubah menjadi biru kuning. Jadi si Ayah ini begitu yakin, dia tuh tahu banget seorang Peggy Setiawan, walaupun dia nggak tahu namanya, dia bisa hafal banget awal motornya seperti apa dan sejenisnya. Dari sini sih memang sudah nggak bisa ditutup mata ya. Susno Duaji pun mengatakan bahwa dia sangat curiga sekali dengan Aep. Curiganya adalah begini, karena dia bilang jam 10-an malam dan juga jaraknya sekitar 100 meter, kondisinya gelap. Kok dia bisa tahu ada Peggy Setiawan di situ? Katanya dia nggak kenal tuh sama Peggy Setiawan, tapi dia tahu wajahnya. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah dia jelas bohong banget, atau yang kedua dia adalah bagian dari pelaku. Karena mana mungkin kok dia bisa mengetahui dengan detail wajah dari setiap orang, para pelakunya, kemudian jenis motornya, warnanya, kemudian juga wajah dan juga nomor polisinya. Itu dia kok bisa tahu gitu. Berarti ya dia adalah bagian dari pelaku karena dia jaraknya sangat dekat. Ya biasanya sih begitu ya, kalau orang itu berbohong biasanya akan sangat detail sekali apa-apa yang disampaikan. Kalau terlalu detail itu indikasinya adalah kebohongan. Polisi juga nggak bisa nih menurut Susno Duaji menghapus nama DPO sembarangan. Kalau mau menghapus nama DPO-nya, yaitu harus lewat persidangan lagi. Dan Peggy Setiawan juga hari ini kan sudah tiba di rumahnya di Cirebon. Antusias warga dan juga keluarga itu luar biasa. Aku yakin yang merinding bukan cuma aku, kalian pun juga pasti merasakan merinding luar biasa. Ini kayaknya adalah alam itu sudah ngasih, ya aku sih yakin ya, semesta itu akan menyeimbangkan kalau sudah terlalu banyak ketidakadilan. Dulu polisi kena dengan kasusnya Sambo, sekarang kena dengan kasusnya Peggy Setiawan. Ya, menurut aku ini adalah salah satu tamparan kuat ya untuk penyidik agar tidak semena-mena menetapkan seseorang sebagai tersangka kalau tidak ada alat bukti yang kuat. Tetapi bagaimana dong dengan 8 orang yang sudah divonis? Menurut aku buat si Saka Tatal yang saat ini juga sedang mengajukan PK ya, peninjauan kembali, secara hukum perjuangan dia akan sangat panjang. Tetapi secara hukum sosial di masyarakat, aku yakin sih banyak masyarakat yang menilai Saka Tatal itu adalah korban salah tangkap juga. Jadi kalau dulu katanya Saka Tatal itu saat cari kerja itu sulit, tetangga juga ngomongin dia
berpikir negatif tentang dia, aku yakin banget 100% masyarakat di kawasan Jawa Barat ataupun juga di Cirebon tempat tinggalnya Saka Tatal, aku yakin banget mereka sudah percaya bahwa Saka Tatal ini adalah korban salah tangkap, walaupun secara hukum prosesnya masih cukup panjang. Nah, yang ditakutkan sekali lagi adalah dengan Peggy ini menang menjadi dalam pra-peradilan, bagaimana nanti menyelamatkan para terpidana yang berada di dalam penjara sekarang, karena memang nggak bisa menutup mata, kayaknya ada banyak kejanggalan sih di situ. Dan AEP ini, aku sangat mendukung sekali bahwa Polda Jawa Barat, mudah-mudahan ya, mereka juga punya jiwa besar gitu. Menginterogasi AEP, ditanya sebenarnya, beneran nggak sih AEP kamu tuh melihat, coba di clear datanya itu, di klarifikasi. Tapi kalau ini kayak buah si malakama gitu teman-teman. Kalau AEP akhirnya mengakui dia berbohong, bahwa dia tidak melihat sosok Peggy Setiawan, apakah ini otomatis akan menganulir, bisa menjadi novum, alat bukti baru untuk menyelamatkan ke-8 orang yang telah divonis, termasuk juga dengan Saka Tatal. Karena ini serba salah begitu. Tapi aku sih yakin ya seperti kalian tahu, di dunia hukum kan dikatakan bahwa lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah dibanding menahan 1 orang yang tidak bersalah. Aku yakin dengan banyaknya masyarakat yang berpikir bahwa kasus Peggy Setiawan saja ada kesalahan seperti itu, nggak menutup mata di bagian persidangan 2016 dan 17 juga nggak jauh beda seperti persidangan Peggy Setiawan. Bedanya dulu itu nggak viral seperti ini. Kalau sekarang itu viral adalah tangan-tangan Tuhan. Aku yakin ini adalah doa-doa dari orang-orang yang teraniaya. Dan untuk keluarga dari ke-8 orang yang sudah divonis tahun 2017 dan juga 16, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kekuatan untuk terus mengawal kasus ini hingga nanti tahapan di peninjauan kembali mereka bisa dibebaskan. Dan kalau memang terbukti menurut kuasa hukum Saka Tatal bahwa ini tidak ada unsur pidananya, ini hanyalah laka lantas tunggal, ya harusnya diterima seperti itu. Dan aku yakin kok ini adalah pil pahit yang akan memperbaiki kinerja kepolisian. Dan aku juga agak kurang setuju ya kalau banyak masyarakat yang cenderung hanya menyalahkan satu bagian, misalnya dari penyidik Polda Jabar yang sekarang. Karena kasus ini juga nggak bisa dipungkiri adalah lanjutan dari putusan atau vonis yang penuh dengan kontroversi 8 tahun yang lalu. Polda Jawa Barat yang sekarang, kalau disalahkan, harusnya juga ikut dengan mereka-mereka yang melakukan putusan di tahun 2016 dan juga 17. Jadi, biar semuanya kena. Kalau cuma satu doang yang dihukum, ya bagi aku itu nggak fair ya. Harusnya semuanya mendapatkan sanksi. Tetapi untuk memberikan sanksi, menurut Kapolri juga harus dicek lebih dalam dulu nih. Apakah levelnya berat atau ringan, ataukah ini karena kesalahan sesuatu hal yang disengaja atau seperti apa, kan tidak bisa disamaratakan. So, sementara itu yang bisa aku update untuk kasus Vina dan juga Eki. Mudah-mudahan peninjauan kembali atau tersangka yang benar-benar pelakunya ini segera bisa diungkap sebenarnya, karena Vina dan Eki juga membutuhkan keadilan kalau memang ini ada unsur pidananya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.